Kisah ke-63 Yesen dengan judul Seabad. Selamat menikmati. Siang malam terus berganti. Beberapa hari kemudian, Yesen berhenti lagi. Diam-diam menatap bayi di pelukan seorang perempuan petani. Itu juga orang yang bereinkarnasi. Yesen tidak mengorbankan cahaya ilahi dengan ingatan, karena orang yang bereinkarnasi adalah orang yang pernah dia benci, yaitu Yin Siping. Yesen berhenti untuk waktu yang lama, tetapi tidak bergerak. Di kehidupan sebelumnya adalah keluhan dari kehidupan masa lalu, dan dia perlu dendam hingga kehidupan ini, dan keluhan dari masa lalu akan hilang dengan kematian orang-orang di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, karena Yin Siping bereinkarnasi sebagai manusia, biarkan dia menjalani kehidupan manusia biasa, dan semuanya akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Dia tidak memiliki banyak pemikiran untuk menyelesaikan catatan lama dari kehidupan sebelumnya, dan dia tidak akan mengayunkan pisau daging pada orang yang tidak bersalah. Dia pergi tanpa meninggalkan jejak. Lebih banyak orang yang bereinkarnasi ditemukan. Dia juga menemukan reinkarnasi dari banyak musuh dari kehidupan sebelumnya: Zishan, Qiyang, Jiang Hao, Ge Hong, King Yang Zhenren, Zhao Zijing, Wu Changqing, Cheng Kun, King Yun Patriark, Yin Zhou, dan Gui, Tong Xuan Zhenren, Haus Darah Yan Luo, Patriark Roh Darah, Patriark Zhengyang, Guru Changtian. Sama seperti Yin Siping, dia tidak menggunakan pisau daging, juga tidak membantu mereka mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalu mereka. Seperti angin sepoi-sepoi, kemanapun bertiup, Yesen tidak ikut campur, dan dia tidak punya waktu untuk mencampuri urusan. Kejahatan yang dibuat di kehidupan sebelumnya akan hilang di kehidupan sebelumnya, dan tidak ada hubungannya dengan mereka di masa ini. Yesen sekali lagi menginjakan kaki di tanah tak terbatas. Ini adalah perjalanan yang panjang, dan dia, yang mengenakan jubah, seperti seorang pengkhotbah dan turis. Melakukan perjalanan jauh, makan dan tidur di tempat terbuka, berjalan melalui gunung dan sungai, melintasi lembah, berjalan di bawah angin dan hujan, berhenti di tengah malam, dan berjalan di setiap sudut tanah yang luas ini. Waktu berganti, dan tahun-tahun terbuang sia-sia. Di dunia ini, di antara bunga-bunga yang memudar dan mekar, saya tidak tahu berapa banyak musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas telah berlalu. Di malam sunyi, dia melepas jubahnya, menepuk-nepuk debu di pakaiannya, dan duduk diam di gunung yang tinggi. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggerakkan rambut panjangnya yang seputih kapas. Wajahnya lapuk oleh keadaan, penuh tanda-tanda yang diukir oleh perubahan waktu, mulutnya penuh janggut, tanpa vitalitas dan semangat masa muda, tetapi dengan ketenangan dan pengekangan usia parubaya. 11 tahun, dia berusia 33 tahunan. Tahun ini adalah tahun ke-11 sejak dia meninggalkan Heng Yue untuk mencari orang yang bereinkarnasi. Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, dia duduk dan beristirahat, memegang guci, menghadap bintang dengan rasa kelelahan. Dalam 11 tahun terakhir, dia telah mencari di setiap sudut dacu. Di bawah evolusi Zhou Tian, dia menemukan orang-orang yang bereinkarnasi satu persatu. Dalam angin dan salju, dia akan menertawakan orang-orang itu dan mau tidak mau memanggil nama mereka. Ada begitu banyak 91 juta jiwa kepahlawanan di dacu, bahkan jika itu 11 tahun. Dia mencari selama 11 tahun dan menemukan terlalu banyak orang yang dikenalnya, tetapi ada juga terlalu banyak orang yang dikenalnya yang belum ditemukan: Chusuan, Chuling, Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu, Biou, Luoxi, Suan Fei, Hong Cheng Sui, Chuling Yu, Jining Suang, Xian, Liu Yi, Xiong Er, Nan Gong Yue, Xie Yun, Ni Feng, Taixu Gulong, Zixuan, keturunan raja, raja dari generasi, Patriark Tianzong, Raja Pedang, Du Guao, Patua Zuge, Fuling, Zhong Jiang. Dalam 11 tahun terakhir, dia telah menyimpulkan lebih dari sekali, tetapi tidak ada jejaknya. Di malam yang sunyi, dia meringkuk tanpa sadar, pria yang sombong itu ketakutan saat ini, dan dia memohon kepada dewa di dalam hatinya, berharap mereka semua telah bereinkarnasi daripada menghilang sepenuhnya. Kakak,
Ruoxi lapar. Ye Sen, yang berpikir keras, akhirnya ditarik kembali ke dunia nyata dengan suara kekanak-kanakan. Ye Sen menoleh tanpa sadar, dan menyerahkan buah spiritual kepada Ruoxi, tetapi diam-diam menatap pria kecil di sampingnya. 11 tahun, si kecil ini telah bersamanya selama 11 tahun. 11 tahun ini adalah 11 tahun yang paling membingungkan baginya, karena Ruoxi kecil masih kecil Ruoxi. Dia masih berusia 2 atau 3 tahun, dia belum dewasa sama sekali, dan semuanya masih sama seperti saat dia memilih, naikkan dia. Dia tidak bisa mengetahuinya, tidak tahu mengapa seorang gadis fana kecil begitu aneh sehingga dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Dan begitu aneh sehingga dia bahkan tidak bisa menatap petunjuk di mata keenamnya, abadi, dan bahkan tidak bisa menyimpulkan sebab dan akibat dari evolusi Zoutian. Pada titik tertentu, Ruoxi berbaring di pelukan Ye Sen, matanya yang besar berkedip perlahan-lahan menutup dengan gemetar, dan dia tertidur lelap. Ye Sen menarik pandangannya, dan duduk diam di sana, seperti patung, matanya yang lelah bergetar. Dia benar-benar lelah. Dia tidak pernah menutup matanya selama 11 tahun. Dia takut dia akan tidur terlalu lama. Dia takut setelah bangun, dia akan merindukan terlalu banyak orang. Tahun-tahun yang terbuang sia-sia telah mengukir tubuhnya berkeping-keping. Cahaya pagi menyinari bumi, dia mengenakan jubahnya dan berdiri lagi, seolah dia akan mencari 11 tahun lagi. Untuk pertama kalinya, dia kembali ke dunia biksu. Dunia biksu saat ini jauh lebih marah daripada 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, hanya tersisa 91 biksu di Dacu. Hari ini, 11 tahun kemudian, jumlah biksu Great Chu telah meningkat dari 91 menjadi hampir 11.000. Mereka semua adalah benih api dari warisan Great Chu, dan akan diturunkan dari generasi ke generasi untuk melanjutkan legenda. Setelah 11 tahun, dia datang ke Heng Yuezong lagi setelah 11 tahun absen. Heng Yue di depannya, seperti dia, telah tertutup debu tebal selama bertahun-tahun, dan ada banyak tempat yang sudah ditumbuhi rumput liar. Dia berdiri diam di depan gunung, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya menatap sosok mendekat dari langit. Itu adalah seorang perempuan berambut putih dengan wajah kuyu, lelah dan berubah-ubah, berdiri di kaki gunung Heng Yue seperti Ye Sen. Dia adalah Tang Ruxuan. Sudah 11 tahun, dan seperti Ye Sen, dia kembali setelah 11 tahun absen, meskipun dia telah hidup di dunia fana selama 11 tahun. Ketika dia kembali ke sini lagi, matanya yang indah masih kabur dalam ingatan. Keduanya berdiri berdampingan, keduanya terdiam. Tapi mata indah Tang Ruxuan penuh keraguan menatap Xiao Ruoxi di sebelah Ye Sen. Dia masih sama seperti 11 tahun yang lalu. Dia tidak berubah sama sekali, seolah dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Di langit berkabut, ada sosok yang konstan, dan masih banyak orang yang datang. Mereka adalah biksu yang masih hidup dari tahun itu. 11 tahun di periode musim semi dan musim gugur, mereka masih muda pada waktu itu, tetapi sekarang mereka telah kehilangan kekuatan mereka. Mereka telah diubah menjadi nirvana dalam khotbah dan pengajaran yang terus-menerus, dan mereka terus berharap pada Chu Agung. Mereka yang tidak bisa dilupakan masih orang-orang dari masa lalu. Saya telah menatap dewa, 91 orang berdiri dengan rapi dalam 8 baris, dan memberi hormat kepada Ye Sen dengan hormat. Di belakang mereka, ada juga murid dan cucu yang mengikuti, dan seperti mereka, mereka memberi hormat dengan hormat. Mereka bingung di dalam hati mereka, bahkan leluhur mereka sangat hormat, mereka tidak tahu siapa Ye Sen, mereka hanya tahu bahwa dia pasti leluhur yang sangat kuat. Kali ini, Ye Sen tidak pergi. Di sungai panjang waktu, berapa dekade lagi dia telah berhenti terlalu lama, dan inilah waktunya untuk menemukan waktu untuk meninggalkan tanah ini. Adapun orang-orang yang bereinkarnasi di Dacu, mereka akan diserahkan kepada 3.000 inkarnasi dan 9 tubuh Tao, serta para biksu yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dia harus pergi ke surga dan daerah untuk menemukan orang-orang yang bereinkarnasi itu. Di kaki gunung Heng Yuezong, platform awan besar terbentang.
Ye Sen duduk bersila di atasnya, memberi ceramah tentang kitab suci dan Taoisme untuk generasi muda, dan menjawab kebingungan para biksu generasi selanjutnya, seperti guru dan leluhurnya yang mengkhotbahkan Taoisme untuknya di masa lalu. Pasangan-pasangan itu, mata yang didedikasikan untuk Tao membuatnya mengungkapkan mereka adalah masa depan Dacu. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Ye Sen, yang telah berkhotbah selama 9 hari, duduk sendirian di puncak gunung, dengan Luoxi kecil yang tertidur di sampingnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, Tang Ruxuan berjalan, duduk di samping Ye Sen, diam-diam menatap langit berbintang, matanya yang indah kabur, raut mukanya pedih, seolah-olah dia sedang mencari bintang paling terang di langit berbintang. Segera, Ye Sen, yang diam selama ini, berbicara, memecah kesunyian panjang di puncak gunung. Apa? Pikiran Tang Ruxuan terputus, dia memalingkan muka dari langit berbintang, dan menatap Ye Sen dengan curiga. Mereka akan segera kembali. Ye Sen tersenyum lelah, dunia tidak tandus, dan Heng Yue belum tua. Petik 2. Mereka yang kamu katakan. Mata indah redup Tang Ruxuan langsung dipenuhi dengan air mata kristal, menatap lurus ke Ye Sen, mengepalkan tangannya erat-erat di lengan bajunya, dan seluruh tubuhnya yang halus menegang saat ini. Cu hebat adalah reinkarnasi. Ye Sen menceritakan rahasianya, setiap orang yang mati akan bereinkarnasi di negeri ini. Petik 2. Itu artinya, aku bisa menatap. Maaf, kakak senior Tang. Ye Sen langsung menyela kata-kata Tang Ruxuan, menurunkan matanya yang redup, dan kata-katanya penuh dengan permintaan maaf. Saya telah menemukan terlalu banyak orang yang bereinkarnasi, tetapi saya tidak pernah menemukan Xiong Er. Lin Suge, C.O.M. Tapi Anda dengan jelas mengatakan bahwa orang yang mati dapat bereinkarnasi. Air mata Tang Ruxuan akhirnya meledak tak terkendali. Sementara Ye Sen memberikan harapannya, dia juga memberikan keputusasaannya. Dia bisa menatap orang-orang yang dia kenal di masa lalu lagi, tapi di sana tidak ada orang yang paling dia pedulikan. Setan surgawi menyerbu, dan reinkarnasi Dacu memiliki masalah. Ye Sen berbicara dengan suara yang sangat serak, tetapi dia tidak berani menatap langsung ke mata indah Tang Ruxuan. Lalu, mereka yang belum bereinkarnasi di Dacu mungkin telah bereinkarnasi di tempat lain. Ye Sen menjawab dengan jujur, tetapi ada juga sedikit penyembunyian, karena dia tidak yakin apakah Xiong Er telah bereinkarnasi ke surga dan banyak sekali alam, atau sudah menghilang. Mungkin dialah yang memberi Tang Ruxuan keputusasaan dan harapan lain. Di mana dia bereinkarnasi? Tang Ruxuan meraih lengan Ye Sen tanpa sadar, menatap Ye Sen dengan air mata di wajahnya, dan hanya berharap pemuda yang telah menciptakan keajaiban sebelum dia ini dapat memberinya jawaban yang pasti. Jauh sekali dari sini. Seberapa jauh? Tang Ruxuan menatap Ye Sen dengan gugup. Tidak peduli seberapa jauh, aku akan menemukannya. Ye Sen akhirnya mengangkat matanya dan menatap Tang Ruxuan, menunjukkan senyum lega. Suatu hari, aku akan membawanya kepadamu secara utuh, kakak senior. Percayalah. Percaya, aku percaya. Tang Ruxuan menangis, mengangguk dengan keras, dan percaya pada Ye Sen tanpa syarat. Mungkin butuh waktu lama, aku bisa menunggu, meskipun itu selamanya. Tang Ruxuan berpura-pura kuat dan menyeka air mata di seluruh wajahnya. Ye Sen mengangguk dan tersenyum, dan menatap langit berbintang lagi. Ye Sen tidak tahu apakah benar atau salah bersembunyi dari Tang Ruxuan, tetapi sebagai saudara terbaik Xiong Er, istri Xiong Er, dan kerabatnya, dia selalu ingin memberi Tang Ruxuan harapan untuk bertahan hidup. Malam jatuh ke dalam keheningan. Tang Ruxuan pergi, menyeka air mata diam-diam sepanjang jalan. Itu adalah air mata kegembiraan. Ye Sen akhirnya memberinya harapan setelah 11 tahun ketidaktahuan di dunia fana, sehingga dia dapat terhubung kembali dengan Xiong Er. Di malam hari, tanah yang luas ini tidak damai. Di dunia fana, ada kota jadul, kota kecil, gunung, dan mata air. Dimanapun ada makhluk hidup, akan ada kecemerlangan yang naik ke surga. Pembatasan ingatan yang ditetapkan oleh Ye Sen dibuka, dan orang-orang yang bereinkarnasi itu mendapatkan kembali ingatan kehidupan mereka sebelumnya dalam kilasan inspirasi. Pada saat yang sama, mata mereka menangis, dan mereka begitu bersemangat hingga tidak bisa membuat sebuah suara. Mengatur ulang, saat suara halus bergema di langit berbintang,
mereka yang bereinkarnasi sebagai bunga dan tumbuhan berubah menjadi bentuk manusia, dan mereka yang bereinkarnasi sebagai burung dan binatang buas juga berubah menjadi bentuk manusia, terbang ke segala arah. Aku sudah lama menunggumu. Di seluruh Dacu, gerbang domain teleportasi muncul, dan 3.000 inkarnasi Yesen dan 9 tubuh Tao dijaga di sana, memimpin orang-orang yang bereinkarnasi kembali. Menatap langit dari kejauhan, itu adalah rangkaian pelangi ilahi, yang memantulkan langit berbintang yang luas. Mata semua orang yang bereinkarnasi yang telah kembali ke posisi mereka menjadi kabur, 11 tahun kemudian, mereka seperti mimpi, mereka terlahir kembali, membawa kenangan dari kehidupan mereka sebelumnya. Di pagi hari, Yesen dan Tang Ruxuan bangun pagi, dan berdiri di kaki Heng Yue Zongshan mengenakan jubah Tao di masa lalu. Pintu cahaya muncul, berdiri tegak. Kemudian, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 11 tahun berjalan keluar, dan saat dia berjalan keluar dari gerbang cahaya, dia berubah menjadi sosok yang kuat. Itu adalah Yang Dingtian, matanya yang rusak karena cuaca berkaca-kaca. Di belakangnya, ada juga anak laki-laki dan perempuan berusia sekitar 11 tahun, Daoxuan, Taois Daoji, Pang Dahai, Zhou Dafu, Su Fu, Xiao Yuanshan, Huang Shi, Lin Qingshan, Zhong Laodao, Qi Yue, Wang Lin, Xiao Jing, Lu Suaner, Xi Yan, Huo Teng, Li San, Feng Ji. Sama seperti Yang Dingtian, saat mereka berjalan keluar dari gerbang cahaya, mereka juga menjadi seperti yang seharusnya di kehidupan sebelumnya. Ada terlalu banyak orang yang keluar, menutupi tanah, semua orang menangis, semua orang terisak, dan semua orang gemetar. Kenangan 11 tahun dalam kehidupan ini tidak sebanding dengan tahun-tahun yang terbuang di kehidupan sebelumnya. Saya telah bertemu semua master. Yesen berjalan maju dan berlutut dengan satu pukulan, air mata juga berkilau. Chen, ini benar-benar kamu. Yang Dingtian dan yang lainnya berjalan maju satu demi satu, menangis tak terkendali, mengangkat Yesen dengan telapak tangan gemetar. Pemuda inilah yang melakukan perjalanan ke seluruh Dacu dan membangunkan mereka satu persatu. 11 tahun terbuang sia-sia. Pulang ke rumah. Semua orang tidak sabar untuk menaiki tangga batu, seperti orang edan, dengan air mata yang berubah-ubah di setiap jalannya. Selama tinggal Heng Yue, semua orang berhenti, merentangkan telapak tangan mereka yang gemetar, dan membelai rumah mereka. Reinkarnasi, seperti mimpi, membuat mereka tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan mereka. Saat kita bertemu lagi, foto itu penuh dengan air mata. Memalingkan muka, ada sosok yang saling berpelukan, masing-masing menceritakan pengalaman tahun-tahun ini, masing-masing menangis seperti orang yang menangis, yang mengatakan bahwa para biksu tidak memiliki air mata, tetapi mereka belum mencapai kedalaman cinta. Yesen berdiri di sana dengan air mata di senyumnya. Di masa lalu, dia menatap mereka jatuh ke genangan darah satu persatu, dan dia hanya ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan baginya. Setelah 11 tahun, dia harus bersyukur, dia telah menyaksikan orang-orang yang bereinkarnasi dari lahir hingga tumbuh, dan akhirnya menunggu sampai hari reuni, untuk menatap orang tua itu lagi. Dia sangat bersemangat hingga ingin menangis. Ini adalah perjamuan besar, dengan air mata di anggur. Saat mereka minum dan minum, semua orang menatap Yesen dengan air mata berlinang. Yesen bisa menatap arti dari mata itu. Meskipun mereka telah kembali, masih banyak orang yang belum kembali, menatap sekeliling. Heng Yuezong kehilangan banyak sosok yang dikenalnya, Chu Xuan, Chu Ling, Lin Sihua, Liu Yi, Duan Yu, Nan Gongyue, Ni Feng. Saya akan menemukan mereka. Yesen berbicara, suaranya serak dan berubah-ubah. Semua orang tidak bertanya lagi. Kata-kata Yesen jelas, dan mereka bisa mengerti mata Yesen. Bukan karena Yesen tidak ingin mencarinya, tetapi pasti ada kesulitan yang tidak mereka ketahui, selama periode ini. Minum. Semua orang mengangkat toples anggur dan meneteskan air mata, meskipun banyak orang yang hilang. Kegembiraan bersatu kembali membuat mereka untuk sementara melupakan rasa sakit di kehidupan sebelumnya. Di malam yang menangis, seseorang datang dari langit.
Memalingkan muka, Sangguan Xuanjiang dari keluarga Dong Yue Sangguan, yang datang dengan reinkarnasi keluarga. Sama seperti Heng Yue Zong, keluarga Sangguan juga kekurangan banyak orang, seperti Sangguan Xuanzong, Sangguan Hanyu dan Sangguan Yu, tetapi reinkarnasi mereka membuat mereka menangis. Tak lama kemudian, Situ Longshan dari keluarga Situ di Sishu juga datang. Kemudian datanglah keluarga Siong Xinjiang Selatan, dipimpin oleh leluhur keluarga Siong dan Siong Dahai. Berikutnya adalah anggota King Yunzong dan Zheng Yangzong. King Yunzong memimpin tim oleh Li Xinghun dan Xian, tetapi Zhou Ao tidak ada di sana. Banyak orang tidak pernah lihat Jining Suang dan Hua Yun dan yang lainnya. Dunia sangat gelisah, dan ada sosok yang terus-menerus. 4 keluarga besar Dong Fang Ximen, Namong, dan Bei Chen tidak memiliki urutan tertentu. Dan Cheng datang, dan pemimpinnya adalah Dan Yi, tapi Dan Chen, Xuan Fei dan Luo Xi tidak ada. Yan Huang berada di sini, dipimpin oleh Yan Huang Lei Zun Zongli, Hong Luan, Feng Zi, Jing Jiang, Bai Yi, dan Hei Pao semuanya ada di antara mereka, tetapi Zong Kui, Zong Jiang, Hong Cheng Sui, Tao Huya, Gu Santong, Yan Huang tidak ada gunung dan duri. Keluarga Tianzong tiba, dengan Ling Hao sebagai pemimpin dan King Yun di sampingnya, tetapi leluhur Tianzong dan Chu Lingyu tidak dapat dilihat. Keluarga Su datang, dipimpin oleh Su Xinghe, paman ketiga Su Xin, tetapi leluhur keluarga Su dan Su Xin tidak terlihat. Orang-orang dari keluarga Ouyang datang dengan murid keluarga, dan pemimpinnya adalah Patriark Ouyang, tetapi dia tidak pernah menatap Raja Ouyang. Pulau Heilong datang, dan pemimpinnya adalah pria Parubaya, tetapi Wu Sanpao, pemilik Pulau Heilong, tidak ada di sana. Area Laut Panlong telah datang, dan lautan yang menakutkan kan bergulung, dan baik Niu Sisan maupun cucunya Niu Ben tidak terlihat. Siling Basu datang, dan ada cukup banyak orang, tetapi pria besar Manshan tidak ada. Keluarga Muyun telah tiba, dan pemimpin tim adalah Muyun Sao, yang tidak menatap Patriark Muyun, Muyunao. Keluarga Haotian berada di sini, dipimpin oleh Haotian Xuanhai, Haotian Xuanzhen, Hua Su dan Haotian Xiyue belum terlihat. Keluarga Ling tiba, dan terbang di garis depan adalah Ling Xiao dan istrinya Xiao Xiang. Kota Jadul Canyuan berada di sini, dan pemimpinnya adalah Master Canyuan. Kota Penempa Pedang berada di sini, dipimpin oleh Chen Rongyun dan Haotian Xiu. Keluarga Beihai berada di sini, dipimpin oleh Li Zhang dan Haotian Sixue. Keluarga Xuantian datang, dipimpin oleh leluhur keluarga Xuantian, tetapi Wei Wenzuo dan Dong Fang Yuyan tidak ada. Keluarga Zhao datang, Zhao Xiong adalah pemimpinnya, tetapi Zhao Xiyun dan Namong Xiyue tidak ada di sana. Istana Qixi berada di sini, dan pemilik Istana Qixi memimpin tim, tetapi Sun Woyan tidak ada di sana. Istana Xingyue berada di sini, dipimpin oleh penguasa istana, tetapi orang suci Xingyue tidak ada di sana. Keturunan raja berada di sini, dan para pemimpinnya adalah semua jenderal yang bertugas di bawah raja di masa lalu. Mereka belum pernah menatap Mo Yuan, Dacu Huangxuan dan Tai secara nyata. Adapun Dacu Huangyan, Nanning Yusu, Qian Sang Yue, Di Fan, Long Teng, Zhou Tianyi, dan Xiao Chen tidak ada di antara mereka. Keturunan raja-raja zaman datang, dan mereka juga dipimpin oleh para dewa. Mereka tidak menatap alkimia, dewa, setan, hantu, pemakan jiwa, raja darah, raja roda dharma, raja iblis, raja penyihir, dan raja hantu Yama. Lembah Seribu Bunga juga memiliki 2 atau 3 murid yang datang, tetapi mereka tidak menatap Dao Huang, lelaki tua Zuge, Du Guao, Fuling, Biou, dan Qin Shen. Penggarap lepas juga banyak datang, ada wajah familiar, tapi ada juga wajah familiar yang tidak datang. Semakin banyak orang datang, menutupi bumi, berdiri penuh dengan langit kosong, bertemu setelah reinkarnasi. Gambarannya ada kesedihan tapi juga kegembiraan. Kegembiraan bisa bersatu kembali, kesedihan kekurangan terlalu banyak orang. Dunia ini luas, dan semua orang menonton. Di langit berkabut, Ye Shen telah kembali, seperti dewa perang yang menaklukkan langit. Dia berhasil,
berhasil bercita-cita menjadi basis kultivasi alam surga, dan juga berhasil menjadi raja. Dia adalah raja ke-11 dari Dacu setelah Raja Chen, dan dia ditakdirkan untuk menjadi raja Dacu yang terkuat. Dewa suci dari pengadilan surgawi menciptakan mitologinya sendiri. Mitologi ini belum pernah terlihat sebelumnya, dan ditakdirkan tidak akan ada lagi di masa depan. Saat semua orang menatap ke atas, Ye Shen memegang langit dengan satu tangan, dan ada kilatan cahaya di antara alisnya. Langit bergetar, dan semacam kekuatan berkumpul di suatu tempat, yang merupakan ciri dari cara kerajaannya. Orang yang menjadi raja seperti 9 raja dari dinasti Chu besar, daunnya tercetak di antara langit dan bumi dari Chu besar, dan seperti jejak daun dari 9 raja di masa lalu, itu menekan biksu dari Great Chu. Apa yang dia lakukan sekarang adalah sesuatu yang bertentangan dengan langit. Dia mengumpulkan merek tahunnya dan menyegel merek tahunnya. Ini memang tindakan melawan langit, tujuannya sangat sederhana. Dia tidak ingin merek Taoismenya menekan biksu Great Chu. Dia akan meninggalkan Dacu, tetapi ketika dia pergi, jejak Dao masih ada. Dia berharap setelah dia pergi, tanah ini dapat menghasilkan raja baru, bukan karena jejak tahunnya, sehingga terlalu banyak orang di dunia akan tertinggal di puncak kultivasi dan tinggalkan penyesalan seumur hidup. Sebagai seorang raja, ada begitu banyak yang bisa dia lakukan. Dacu adalah eksistensi khusus, dia telah melawan kehendak surga, tetapi dia tidak dapat melanggar larangan bawaan Dacu. Tekad Rao Fuya, dia hanya bisa menghela nafas dan mendecakkan lidahnya lagi. Bukannya 9 raja dari dinasti Chu besar tidak pernah berpikir untuk menyegel merek Taoisme mereka sendiri, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil. Ye Shen telah melakukan apa yang gagal mereka lakukan, dan untuk ini saja, Ye Shen layak menyandang gelar raja terkuat di Dacu. Ye Shen duduk bersila di tanah. Setelah malapetaka, dia perlu mengkonsolidasikan kultivasinya, dan juga perlu memahami arti sebenarnya dari asal-usul langit dan bumi sambil duduk bersila. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara hongsong dan dalu yang bergema, dan sumbernya adalah Ye Shen. Itu adalah suara jalan yang terjalin dengan Taoismenya, yang bergema melalui tanah yang luas ini tanpa batas, dan mengandung Tao yang tertinggi. Ayo cepat, di tanah, biksu Dacu duduk bersila di tanah. Ye Shen sekarang adalah raja, dan dia adalah raja terkuat. Pemahamannya tentang Tao telah melampaui 9 raja dari dinasti Chu besar, jika tidak, dia tidak akan menggunakan kekuatan gaibnya untuk menyegel merek Tao-nya. Jalan Ye Shen bukanlah jalan biasa. Jalannya terjalin dengan suara jalan, dengan konsepsi artistik yang misterius. Menatap langit dan bumi, semua biksu Dacu duduk bersila, dengan mata tertutup, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, memahami di bawah suara surgawi Ye Chen Dao, dibaptis olehnya, dan memahami arti sebenarnya Tao di bawah amplopnya. Guang Hong naik ke surga, seorang pria dengan bakat luar biasa, yang telah membuat terobosan di bawah baptisan Ye Chen Dao. Meskipun dia menutup matanya, wajahnya terlihat gembira. Ini adalah keberuntungan. Guang Hong terus naik ke surga. Di bawah kedok Dao, biksu berbakat dari Great Chu menemukan peluang mereka sendiri, yang merupakan tingkat yang belum pernah mereka alami di kehidupan sebelumnya. Dao Ye Shen membuka jalan yang murah hati bagi mereka. Setelah 9 hari seperti ini, Ye Shen, yang duduk bersila di kehampaan, perlahan membuka matanya. Matanya tidak sedalam langit berbintang yang luas, tapi sumur jadul tanpa ombak, seperti sepasang mata fana. Dan cahaya ilahi yang mekar di sekujur tubuhnya juga menghilang satu demi satu, terkondensasi dalam tubuhnya, dan dia sepenuhnya kembali ke aslinya dalam pencerahan. Apakah itu tubuh dan darah suci, atau jiwa asli, semuanya memiliki sifat kualitatif, sublimasi kognisi, juga pada saat ini, naik ke puncak. Dia turun dari langit, seperti manusia, tanpa permusuhan di sekujur tubuhnya, semuanya tampak biasa saja. Di tanah, para biksu Dacu masih duduk bersila, dan sinar cahaya naik ke langit. Mereka masih tenggelam dalam meditasinya. Ye Shen tersenyum dan berjalan pergi tanpa mengganggu. Muncul kembali, itu adalah gurun terlarang. Dia berhenti sejenak, lalu masuk. Pasir kuning beterbangan di gurun terlarang. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia masih saja merasa tertindas. Berada di padang pasir, dia dapat dengan jelas memahami konsep raja yang dipenuhi dengan kapak langit. Kapak pembuka langit dan senjata kerajaan Raja Pangu.
Raja Pangu juga merupakan salah satu dari 131 Raja Xuan Huang, dan yang memiliki asal paling misterius di antara 130 Raja Xuan Huang. Taixu Gulong menyebutkan mitos Pangu Agung lebih dari sekali. Itu adalah raja jadul yang kuat yang pernah mengguncang dunia dengan satu kapak. Menatap kapak langit dengan matanya sendiri. Itu benar-benar artefak yang tiada taranya, sehebat alam semesta yang luas. Kekuatannya membawa asal mula langit dan bumi. Mendengarkan dengan tenang, itu adalah bagian dari suara surgawi terjalin dengan jalan. 3 hari berlalu, dia keluar dari gurun terlarang. Dia pergi dan pergi ke Gua Dewa, memberi hormat, lalu masuk, mengabaikan batasan Gua Dewa. Ketika saya datang ke gua lagi, saya penuh emosi. Disinilah dia memperoleh asal mula Ekaristi, dan disinilah dia benar-benar bangkit. Dia berhenti di depan tablet batu dan menatap puisi yang ditinggalkan oleh Hong Chen di masa lalu. Nama Ye Sen dan Chu Xuan dalam puisi itu sangat mempesona. Dalam kondisi pikirannya saat ini, dia merasakan ledakan rasa sakit. Mengalihkan pandangannya, dia menatap ke kedalaman, dan sepertinya bisa menatap bayangan raksasa yang menekan hukum langit. Itu adalah tubuh suci jadul, bernama Chen San, tubuh suci terakhir di era jadul, dan surga serta segudang domain, kematiannya sebagai simbol akhir dari era jadul dan awal dari era jadul, sehingga masa depan generasi tidak akan pernah melupakannya. Saat dia menatap, garis-garis cahaya keemasan melintasi langit, dan itu adalah huruf-huruf emas yang dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dunjia Tianzi, gumam Ye Sen, mengingat peristiwa masa lalu. Karakter emas itu semuanya berasal dari buku surgawi Dunjia yang misterius. Setiap kata berisi Dao Yun tertinggi, yang dapat diatur dengan sendirinya untuk menguraikan jalan langit dan bumi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mengumpulkan banyak. Sejak meninggalkan Gua Dewa, dia telah mencarinya lebih dari sekali, dan dalam 11 tahun itu, dia juga kadang-kadang menemukan sesuatu. Dia juga tahu bahwa dia jauh dari mengumpulkan Dunjia Tianzi. Dia telah mengunjungi setiap sudut Dacu, dan dia tidak dapat menemukan area Tianzi seperti itu lagi. Saat dia bermeditasi, karakter langit Dunjia yang terbang itu telah dicetak di kuali kekacauan satu demi satu, menjalin dengan karakter surgawi di kuali kekacauan, dan mengatur diri mereka sendiri, menguraikan visi misterius satu demi satu. Ye Sen menatap sekali lagi ke kedalaman, lalu berbalik dan pergi. Tanpa diduga, dia muncul lagi. Dia berjalan ke area terlarang lagi, air laut yang gelap gulita mengumpulkan permukaan laut yang gelap gulita, seperti cermin hitam, yang dapat memantulkan segala sesuatu di dunia dan menyalin segala sesuatu di dunia. Dia bertarung melawan diri yang disalin oleh Wu Wang Deis di sini, dan karena dia secara sewenang-wenang mencampuri ilusi dan kenyataan, dia jatuh ke dalam kebingungan dan membuka masa lalu yang menyedihkan di dunia manusia. Sama seperti di masa lalu, dia melawan diri yang lain, pertempuran itu berdarah, dan pada akhirnya dia lahir dari cinta. Dia menyeret tubuhnya yang terluka keluar dari Wu Wang Deis, dan sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk menatap kedalamannya. Cermin dewa yang digantung di sana adalah cermin Kunlun, senjata kerajaan, memiliki atmosfer alami dan terkait dengan hukum jalan raja, juga berlumuran darah, itu adalah darah Raja Suamu. Dia pernah mati dalam pertempuran untuk menyelamatkan rakyat jelata di semua area Dacu. Ye Sen berjalan keluar dari Wu Wang Deis. Ketika dia muncul lagi, itu adalah laut ilusi, yang masih merupakan 5 tanah terlarang besar cu besar. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia berjalan masuk. Ini adalah pertama kalinya dia masuk, dan ilusi sesaat di depannya membuatnya kabur ke alam yang indah gambar dan wajah yang familiar semuanya dari masa lalu, orang-orang dari masa lalu. Pertama kalinya, dia menatap kekuatan lautan ilusi Rao. Dengan keahliannya saat ini, dia terjebak dalam ilusi selama sebulan. Dia menatap pedang Xuan Yuan, dan pedang raja itu tidak memusuhi dia, karena dia membawa darah ayah Raja Xuan Yuan, dan pedang Raja Xuan Yuan yang membantunya menghabisi Raja Iblis Surgawi. Mereka juga rekan yang bertarung berdampingan di masa lalu. Melakukan penghormatan pada pedang Xuan Yuan, dia membungkuk kepada pedang, dan dia juga memberikan penghormatan kepada Raja Xuan Yuan. 131 Raja Xuan Huang, nama raja yang paling kuat, biarkan dia kagum,
itu adalah salah satu miliknya yang tak tertandingi, tujuan besar. Setelah berjalan keluar dari lautan ilusi, dia berdiri dengan tenang di puncak gunung, berdiri selama kurang lebih 3 hari. Baru pada fajar di hari berikutnya, dia berjalan maju, dan dengan satu jalan, dia menghilang dalam sekejap. Muncul lagi, itu adalah sepotong langit dan bumi. Menatap sekeliling, sejauh mata memandang, ada bumi yang hangus, tidak ada satu helai pun rumput yang tumbuh. Ada beberapa tempat, masih ada darah yang belum menakutkan. Ada beberapa tempat, dan di sana adalah tulang mati yang setengah tertutup oleh angin dan pasir. Ini adalah lembah Nether yang paling aneh di antara 5 area terlarang di Great Chu. Tempat terlarang ini tidak statis, ia bergerak sepanjang waktu. Seperti ini, banyak biksu Chu yang terlibat di dalamnya, dan Raja Pedang Tua Suyu datang ke lembah Nether secara tidak sengaja, terperangkap selama seabad. Angin darah melolong, dengan melolong, ada sosok aneh yang tampak seperti hantu tapi bukan hantu, dan mereka begitu kuat sehingga seolah menelannya. Ye Shen bergerak, dan terus menghancurkan monster aneh itu. Kekuatan tempurnya sangat kuat, tapi dia juga terus-menerus terluka. 9 hari berlalu, dia berhenti, dan ada jejak darah di belakangnya, dan dia juga berlumuran darah. Jauh di depan, ada sebuah pagoda bertatakan 991 manik-manik ilahi, yang masing-masing bersinar dengan cahaya ilahi, terjalin dengan hukum jalan raja, dan mengungkapkan akumulasi raja. Ketika Ye Shen menatapnya, itu bergetar, mungkin karena mata surgawi 6 jalurnya. Raja Xianyu berasal dari klan peri, dan mata surgawi pada Ye Shen adalah mata surgawi dari klan peri senjata kerajaan Raja Xianyu. Pagoda Raja Abadi, tampaknya telah menemukan darah tuannya, sangat bersemangat, tetapi juga sangat ragu-ragu. Ye Shen pergi, dan muncul kembali di Siwandasan. Dia selalu kagum pada 101.000 gunung. Ini adalah medan perang jadul, tidak hanya berapa usianya, tetapi terlalu banyak orang kuat yang tak tertandingi dimakamkan di dalamnya. Banyak dari mereka adalah biksu tingkat Raja Semu, mereka adalah leluhur surga dan banyak domain, tetapi mereka dimakamkan di sini selamanya. Sebagai Raja ke-11 dari Great Chu, kekuatan tempurnya melawan langit, dan dia datang ke pegunungan 110.000 lagi, tetapi dia masih tertekan seperti sebelumnya. Saya tidak tahu kapan, di antara 110.000 gunung, suara merdu Qin terdengar, seolah-olah seorang perempuan sedang memetik senar. Senar Qin berbunyi, seperti lagu peri dari surga, membersihkan jiwa manusia dan memurnikan kotoran dunia. 9 lagu peri Nether. Ye Shen mengamati, dia sangat akrab dengan suara piano itu, ada seorang perempuan teredan-edan yang memainkannya untuknya. Tetapi meninggal di pelukannya, namanya Liu Ruyan, dia menggunakan musik piano itu untuk membantunya keluar dari kebingungannya. Feng Huangqin, senjata kerajaan Donghua Permaisuri Yue Sang, dia juga seorang raja mitos, 130 Raja Xuan Huang, dia adalah satu-satunya raja yang menjadi raja sebelum berusia 5.000 tahun. Menatapnya, Ye Shen juga merasa sangat baik. Mungkin karena darahnya, orang kepercayaan tertinggi di Huang seharusnya tidak ada bandingannya. Di malam yang sunyi, Ye Shen berjalan keluar dari 110.000 gunung, memantulkan cahaya bulan, dan berjalan tanpa henti di bawah langit. Dia memutuskan untuk pergi. Ini mungkin terakhir kali dia berjalan di tanah ini. Jika pergi, mungkin tidak akan pernah kembali. Dia tersenyum perubahan, ada terlalu banyak kenangan tentang dia di sini. Dia menatap ke sekeliling, seolah-olah dia ingin menanamkan sungai dan gunung yang indah ini ke dalam jiwanya, sehingga dia dapat memiliki kenangan untuk dihargai ketika dia menatap ke langit di sisi lain dari langit berbintang. Beizhen Changyuan, dia berhenti dengan ringan, berdiri di puncak gunung, memandangi keluarga Haotian, dia tidak menginjakkan kaki, karma dengan keluarga itu semua karena kecelakaan yang salah. Angin sepoi-sepoi bertiup, dia berbalik. Pergi ke kota jadul Chanyuan, dan mengucapkan selamat tinggal pada Chanyuan abadi dengan segelas anggur kotor. Dia menatap kota Sujian, keluarga Beihai dan keluarga Suantian dari kejauhan, Chen Rongyun dan Li Zhang, tapi dia tidak menatap Wei Wenzuo. Dengan sedikit senyum, dia berbalik lagi, pergi ke Pulau Heilong dan Laut Panlong, dan meninggalkan metode rahasia yang tidak duniawi kepada keturunan Wu Sanpao dan Niu Sisan. Dia tinggal di keluarga Tianzong untuk waktu yang lama,
tetapi dia masih belum masuk. Dia tidak menatap leluhur Tianzong dan Chu Lingyu, para junior, yang masih rajin berlatih di malam hari, dan raut muka mereka tegas. Tersenyum lagi, Ye Shen pergi diam-diam dan pergi ke kota jadul Tianlong. Di kota jadul inilah dia menemukan banyak peluang, seperti darah naga, Daluo Senti, dan ukiran kayu dengan kata Ye Shen di atasnya. Dia tahu bahwa ukiran kayu itu diukir oleh dunia manusia di masa lalu. Setelah meninggalkan kota jadul Tianlong, dia menginjakkan kaki di tanah yang luas lagi. Kali ini, seperti seorang turis, dia melakukan perjalanan jauh ke kota musim semi dan musim gugur, menatap ke markas besar Yan Huang, mengunjungi 4 keluarga besar, berhenti di rumah Ouyang, dan memberi penghormatan kepada prajurit ilahi Chuhai. Sepanjang jalan, dia menemukan tanah jadul keturunan raja, dan berdiri diam di depan 9 raja. Dia tidak memasuki tanah jadul raja-raja dari semua generasi. Patung-patung itu semua adalah raja dunia, tetapi mereka lahir pada waktu yang tidak tepat waktu. Orang-orang terkemuka di dunia juga menundukkan kepala mereka pada takdir. Ini abadi, tapi apa yang mereka dapatkan sebagai balasannya adalah penyesalan seumur hidup. Setelah melakukan perjalanan melalui dunia biksu di Chu Utara, dia datang ke dunia manusia. Ini adalah istana. Itu adalah makam kurcaci, dan seorang lelaki tua yang gemetar sedang menyapu daun-daun yang berguguran dengan sapu. Yan, dia datang menemuimu. Susi tahu itu Ye Shen. Liu Qingquan memegang sapu, berbalik dan pergi dengan gemetar. Ye Shen berjalan maju, duduk, bersandar di batu nisan, mengeluarkan kendi, dan meminum arwah dengan tenang. Nama saya Ruyan Liu. Suara sedih dan indah itu terdengar lagi di telinganya, dan perempuan yang memainkan piano itu muncul lagi di benaknya. Mungkin dia tidak akan pernah mendengarnya bermain piano lagi dalam hidup ini, juga tidak akan menatap bayangan itu lagi. Ruyan Liu, aku merindukan suara pianomu. Suara Ye Shen serak, dan dia menertawakan perubahan hidup. Bangun, sempoyongan karena mabuk, punggungnya suram. Di bawah malam bulan purnama, dia kembali ke tanah Southern Chu. Di depan sekte King Yun, dia berdiri diam, menatap murid muda itu, dan tersenyum. Di Zheng Yangzong, di depan patung Jining Suang, dia menuangkan segelas anggur perempuan yang membuatnya merasa rumit, menjaganya sampai mati, dan berjanji untuk akhirat, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia berkeliling dan pergi ke banyak tempat, seperti Dancheng, Dongyue, Nanjiang, Sishu, tapi pada dasarnya dia pergi dengan tergesa-gesa. Itu adalah malam yang tenang, dan dia kembali ke Heng Yue Song. Di malam hari, Heng Yue tenang dan damai, dan sekali lagi mendapatkan kembali kemegahannya yang dulu, seperti negeri dongeng di bumi. Ye Shen menaiki tangga batu sejalan demi sejalan. Ketika melewati taman spiritual kecil, dia menatap Zhang Fengnian. Meskipun dia baru berusia sekitar 11 tahun, dia lebih seperti orang tua di tahun-tahun senja. Di tengah malam, dia sendirian dalam keadaan linglung, seolah memikirkan Hua dan Xiaoying. Ye Shen tidak masuk, tetapi berjalan menaiki tangga batu sejalan demi sejalan, seperti pertama kali dia pergi ke Heng Yue saat itu. Di depan teras Feng Yun, dia berhenti dengan tenang. Di masa lalu, disinilah dia mengalahkan satu demi satu murid Tianjiao. Nama Ye Shen juga menghasilkan banyak uang di sini. Sekarang sudah lebih dari 20 tahun, menatap panggung pertempuran, sepertinya dia masih di sana. Sambil tersenyum perubahan, dia memindahkan jalannya, menatap ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, berharap untuk menanamkan setiap gunung di sini di tulangnya. Di luar paviliun Lingdan, dia menatap Sufu yang sedang belajar dengan sebuah buku jadul di tangannya. Bahkan di malam hari, dia masih tidak berani mengendur, seolah ingin mengembalikan alkimia masa lalu dalam waktu sesingkat mungkin. Mengapa tidak masuk? Di belakangnya, Qi Yue berbisik bahwa dia baru berusia 11 tahun, tetapi ada sorot mata indahnya yang tidak sepadan dengan usianya. Itu adalah kelembutan seorang perempuan dan perubahan waktu. Aku tidak akan masuk. Ye Shen tersenyum, masih sedih berbicara terlalu banyak. Qi Yue menggigit giginya dengan ringan, berjalan maju dengan ringan, dan memeluk Ye Shen. Pipi bersih itu menempel di dada Ye Shen untuk pertama kalinya, seolah dia tahu Ye Shen akan meninggalkan Dacu, jadi dia berani melakukannya dengan lancang. 2 atau 3 detik kemudian, dia mundur sejalan, tersenyum dengan air mata berlinang,
matanya kabur, dan raut mukanya agak pedih. Ingatlah untuk kembali. Dia membalikkan punggungnya, air mata menggenang di matanya, dan akhirnya mengalir di pipinya yang pedih. Dia tidak ingin menatap sosok itu pergi dengan matanya sendiri. Ketika dia berbalik lagi, sosok kurus itu telah menghilang. Dia berjongkok di tanah dengan tangan memeluk lututnya, dan air mata kristal menetes di wajahnya. Setelah pergi, mungkin kita tidak akan bisa bertemu lagi. Lagi pula, dia bukan orang yang menemaninya. Ye Sen sudah berjalan ke paviliun Wanbao. Pang Dahai berbaring di kursi, dan ketika dia menatap Ye Sen masuk, dia mengangkat alisnya, "Nak, jangan mencuri apapun." Setelah mengatakan itu, dia tertidur. Ye Sen tersenyum dan berdiri, menatap paviliun Wanbao Yiru saat itu, dan Yiru menatap dirinya sendiri saat itu. Dia pergi, tetapi Pang Hai membuka matanya, berjalan cepat ke pintu, memegang kusen pintu, dan menatap ke arah Ye Sen pergi, seolah dia tahu bahwa Ye Sen akan pergi, dan tidak mau terlalu banyak mengucapkan kata-kata sedih. "Anak kecil, pergi jauh-jauh." Pang Hai mengangkat tangannya yang besar dan menjabatnya dengan lembut. Di paviliun Lingqi, Ye Sen berhenti lagi, mengetahui bahwa Zhou Dafu sedang mengawasinya di dalam, tetapi dia tidak masuk. Dia bolak-balik ke banyak tempat, seperti Taman Lincao, Paviliun Zhangsu, Puncak Tianyang, dan pergi ke gunung belakang Heng Yue menatap bunga dan tanaman tua. Dia mengingat kembali dirinya yang lucu di masa lalu. Kembali ke gerbang bagian dalam, dia menatap sekeliling, memandang Yang Dingtian dan yang lainnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya, dia berjalan ke puncak Yunfei dan duduk di puncak gunung. Di seluruh Dacu, tempat yang paling enggan dia tinggalkan adalah di sini, di mana dua perempuan favoritnya. Setelah beberapa waktu, sesosok muncul, itu adalah Huo Teng. Menatap Ye Sen duduk dengan tenang, Huo Teng datang perlahan dengan toples anggur, duduk di samping Ye Sen, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menyerahkan salah satu toples anggur kepada Ye Sen. Ye Sen mengambilnya, tapi juga terdiam. Guci anggur itu mungkin sangat kuat. Huo Teng tertidur setelah meminumnya, dan masih menggumamkan nama-nama yang dikenalnya dalam tidurnya. Sudah larut malam sebelum dia bangun, berjalan kesupian dalam satu jalan, dan diam-diam menatap Lingshan yang seperti negeri dongeng di belakangnya. Dunia tidak tandus, dan Heng Yue tidak tua. Ye Sen tersenyum, berbalik diam-diam, dan berjalan pergi. Setelah dia pergi, orang-orang keluar dari loteng, istana, dan puncak gunung Heng Yue. Semua orang terjaga, menatap ke arah Ye Sen pergi. Mereka mengangkat telapak tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Pemuda itu, dia sudah pergi. Selamat tinggal ribuan tahun kemudian. Bisa jadi, kita tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Di malam yang sunyi, Ye Sen sekali lagi menginjakkan kaki di gerbang Tianxuan setelah 11 tahun. Dong Huang Taixin telah menunggu lama, dan masih membuat teh, seolah dia ingin menggunakan teh daripada anggur untuk mengantar Ye Sen pergi. Di belakangnya berdiri sebuah gerbang cahaya di langit, tempat 9 Raja Zun tua dari Tianxuanmen berdiri. Adapun gerbang cahaya itu, mengarah ke lubang hitam di angkasa, di mana dia akan pergi. Menatap ke belakang, Ye Sen duduk, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dong Huang Taixin juga diam, dan secara pribadi mengisi cangkir untuk Ye Sen. Mereka berdua seperti ini, di hutan bambu yang sunyi, seperti dua sahabat lama yang saling mengenal, semuanya dibungkam. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Setelah beberapa saat, Dong Huang Taixin berbisik dan memecah kesunyian keduanya. "Percayalah padaku, aku bisa melakukannya," kata Ye Sen ringan. "Lalu, apa lagi yang ingin kamu katakan tentang tanah ini?" Dong Huangtai memandang Ye Sen di seberang tanpa menyipitkan mata. "Reinkarnasi Dacu kacau, mungkinkah? Iblis surgawi menemukan Dacu lagi. Orang-orang dari seluruh dunia tidak dapat menemukan Dacu, apalagi mereka." Dong Huang Taixin menarik rambutnya. "Pertanyaan ini, kamu tahu mengapa kamu perlu bertanya lebih banyak? Kamu tidak perlu berputar-putar denganku, aku tahu semua yang ingin kamu tanyakan." Petik 2. Ruoxi. Ye Sen akhirnya menceritakan dua kata ini. "Kupikir kamu akan merahasiakan ini seumur hidupmu."
Dong Huang Taixin menghela nafas. Apa asalnya? Ye Shen memandang Dong Huang Taixin tanpa menyipitkan mata. Aku tidak tahu. Dong Huang Taixin menuangkan air ke teko, dan berkata dengan suara datar, aku tidak tahu latar belakangnya, tapi dia, seperti Hong Chen dan Shen Xuanfeng, adalah orang yang telah melampaui 6 reinkarnasi dari Great Chu. Jadi apa? Tanda tanya petik 2. Jadi, identitasnya tidak sederhana. Bahkan reinkarnasi surga tidak dapat mengungkapkan kehidupan masa lalu dan masa kininya, bahkan mata roda abadi tidak dapat menatap petunjuknya, dan bahkan evolusi Zoutian tidak dapat menghitungnya. Asalnya orang seperti itu, biasanya hanya ada satu kemungkinan. Apa itu? Ye Shen mengerutkan kening. Di luar dunia, berdiri bahu-membahu dengan raja. Di luar dunia, berdiri bahu-membahu dengan raja. Ye Shen bergumam, tidak pernah berpikir bahwa Ruoxi memiliki latar belakang yang begitu besar. Siapa dia, membuatnya merasa gelisah perasaan. Kamu Chen, aku masih mengerti kamu. Dong Huang Taixin berkata lagi, kamu di masa depan dan masa depan Ye Xingchen datang ke era ini melawan langit, dan mereka semua datang untuknya. Jangan sembunyikan dariku, kamu punya mata roda peri, kamu seharusnya menatap sudut masa depan. Aku tidak percaya pada takdir, aku juga tidak percaya pada takdir. Kata-kata Ye Shen datar. Aku akan menyegelnya. Dong Huang Taixin menyesap teh dengan ringan, sampai kamu kembali. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku akan menghabisinya suatu hari nanti. Dong Huang Taixin berbicara dengan santai. Dia kemudian mengeluarkan token dengan jentikan tangannya dan mempercayakannya pada Ye Shen. Itu adalah token yang terbuat dari besi dewa, dicetak dengan prinsip Dao tertinggi, sangat berat, dengan penglihatan dan suara Dao terjalin, dan di belakang, ada 2 karakter jadul yang diukir dengan aturan dewa yaitu Kunlun. Kunlun. Ye Shen membelai token dengan ringan dan menatap kata, Kunlun. Dia yakin bahwa orang di depannya adalah Dewi Kunlun yang dia lihat dalam konsepsi artistik, dan dia bertarung berdampingan dengannya. Bawakan token Kunlun ini. Dong Huang Taixin berkata, jika kamu benar-benar bisa pergi ke surga dan berbagai area, peredan ke Kunlun Su, pegang tokennya, dan beritahu Kunlun Su semua yang terjadi pada Chu, seolah-olah aku berada di sini secara langsung. Saat itu, semua surga dan 11.000 domain dapat menemukan Dacu melalui hubungan halus antara avatarmu dan tubuh Dao. Petik 2. Dimengerti. Jika kamu tidak dapat menemukan Kunlun Su, kamu dapat menemukan Daluo Sutian, Dinasti Daxia, 9 kerajaan, dan lainnya. Itu sama untuk langit yang sunyi dan kuil. Dimengerti. Ingat, jangan mengungkapkan token Kunlun dengan mudah. Langit dan segudang alam jauh lebih rumit dan kacau dari yang Anda bayangkan. Di dunia di mana yang kuat dihormati, Anda selalu ada bahaya dihancurkan. Tidak semua orang tahu keberadaan Dacu, dan tidak semua orang tahu apa yang telah Anda lakukan untuk surga dan segudang domain. Jadi lanjutkan dengan hati-hati. Mengerti, masuk melalui gerbang cahaya, adalah lubang hitam ruang. Jadi kamu langsung pergi ke timur. Mengerti. Jadi, di negeri ini, kamu masih memiliki keinginan yang tidak terpenuhi. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Shen. Jika kamu tidak kembali, siapkan batu nisan untukku di Heng Yue. Petik 2. Itu saja, Taixin. Ada seseorang yang kamu sayangi di surga dan alam segudang. Jika aku berhasil, aku dapat mengirim pesan kepadamu. Petik 2. Orang yang kamu sayangi, gumam Dong Huang Taixin pelan. Pedang langit dan para dewa bukanlah jalannya. Ye Shen berkata dengan santai, itu pasti orang yang bisa menembus langit dan bumi, dan dia harus menjadi orang yang kamu sayangi. Mengapa kamu tahu bahwa pedang itu bukan jalannya? Dong Huang tertegun sejenak, menatap Ye Shen, raut mukanya bingung dan bingung. Dia telah menyembunyikan perasaan Jian Fei Dao di dalam hatinya, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Dia terkejut bahwa Ye Shen benar-benar menjelaskannya dengan jelas. Aku lupa. 2 atau 3 detik kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu telah menatap gambaran masa depan. Kamu seharusnya menatap masa depanku, dan kamu seharusnya menatap masa depan Jian Fei Dao. Ye Shen tersenyum. Tidak terlalu banyak bicara, saya tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasia.
Yang disebut Dewa Pedang Jian Fei Dao, dia belum pernah menatap di layar masa depan, tetapi dia telah mendengar nama Jian Fei Dao. Itu adalah nama yang dibicarakan Dong Huang Taixin dalam tidurnya ketika dia yang paling lemah. Dong Huang Taixin telah mengeluarkan sebuah bungkusan, yang di atasnya terukir tulisan, Jian Fei Dao. Dia membelai bungkusnya dengan ringan, lalu menyerahkannya kepada Ye Shen. Jika kamu menatapnya, berikan padanya. Ye Shen mengambilnya, berbalik dengan tegas, bergoyang lurus ke atas, dan terus berjalan menuju pintu lampu. Di depan para guangmen, Fuya dan sekelompok Raja Zuntua membungkus satu demi satu. Dengan identitas dan basis kultivasi mereka, mereka bahkan menunjukkan rasa hormat kepada Ye Shen. Mata tua berlumpur itu penuh harapan. Ye Shen harus sangat terhormat, dan hadiah besar itu adalah kehormatan tertinggi. Ye Shen mengembalikan hadiah itu. Pada saat terakhir berjalan ke gerbang cahaya, dia berbalik dengan diam-diam lagi, ingin menatap lagi sungai dan gunung yang menakjubkan ini, dan menatap lagi sosok-sosok yang sudah dikenalnya sebelum memulai perjalanan yang sepi. Matanya kabur. Dacu, aku pergi. Ye Shen tersenyum perubahan, melambaikan tangannya, berbalik perlahan, berjalan ke gerbang cahaya, hilang sejenak. Dacu, apakah dia manusia atau biksu, juga menatap ke arah gerbang Tianxuan di bawah malam yang sunyi. Sosok yang kesepian itu pergi, dan dia ingin memulai perjalanan sendirian untuk menemukan harapan bagi negeri ini. Mengapa? Menatap guangmen yang menghilang, Fuya dan yang lainnya menghela nafas, seolah-olah mereka semua menua pada saat yang bersamaan. Percayalah padanya, Dong Huang Taixin menatap ke arah di mana Ye Shen menghilang, dan menunjukkan senyuman. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar Dacu Sutian gemetar. Kemudian, pedang dewa yang dikelilingi oleh cahaya langit berwarna-warni terbang dari langit, menusuk Dacu ke dalam lubang besar. Pedang eksekusi abadi. Apakah itu Dong Huang Taixin atau Fuya dan Raja Zuntua itu? Raut muka mereka semua berubah pada saat bersamaan. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Cusuan meninggal, Zhu Xianjian hancur menjadi kehampaan dan pergi. Semua orang mengira dia telah meninggalkan Dacu, tetapi sekarang tampaknya dia menipu semua orang. Begitu Ye Shen pergi, dia berlari kembali. Hentikan! Dong Huang Taixin memarahi dengan lembut dan membentuk segel dengan satu tangan, yang membangkitkan pengekangan Dacu, dan juga beberapa tentara Raja Dacu. Di 5 arah Dacu, 5 lampu terang melesat ke langit, dan mengumpulkan lingkaran sihir besar, berniat untuk menyegel pedang Zhu Xian. Pedang Zhu Xian menjerit, mengabaikan larangan 5 artefak kerajaan, melepaskan diri dari larangan tersebut, terbang menuju Heng Yuezong, memasuki gunung spiritual, dan akhirnya terbang ke tubuh Xiao Ruoxi. Meninggalkan, Dong Huang Taixin berjalan keluar dari gerbang Tianxuan dalam satu jalan, menutupi langit dengan tangan batu giok kristal, menutupi seluruh sekte Heng Yue. Ruoxi kecil keluar, meskipun suaranya tidak dewasa, suaranya sangat dingin, dengan keagungan tertinggi, seperti Ratu Dunia, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menentang keberadaannya. Ruoxi hari ini berbeda dari sebelumnya, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh awan berwarna-warni, dan sebuah rune jadul terukir di antara alisnya, paksaannya yang kuat membuat dunia bergetar, dan semua makhluk hidup bersujud karenanya. Ruoxi mengayunkan pedangnya, dan pedang itu membelah telapak tangan Dong Huang Taixin. Kemudian, dia menembus ke langit seperti sinar cahaya ilahi yang tak tertandingi. Kali ini benar-benar kehampaan yang rusak, tidak terlihat dalam sekejap mata. Ini adalah dunia kegelapan dan keheningan yang tak terbatas. Ye Shen berjalan keluar dari gerbang cahaya. Dia sudah terbiasa dengan kegelapan di depannya, dia kagum dan takut dari awal sampai akhir untuk lubang hitam di angkasa, dunia gelap tanpa batas penuh dengan terlalu banyak hal yang tidak diketahui dan bahaya. Timur, Ye Shen bergumam, dan mengorbankan 17 manik-manik roh yang menerangi, yang mengelilingi tubuhnya, menempati 9 istana dan 8 trigram, yang masing-masing menyatu dengan kesadaran spiritualnya sendiri, memungkinkan dia untuk menatap lebih jauh. Dia mengorbankan kuali kekacauan dan menggantungnya di atas kepalanya. Kuali Dewa Kekacauan hari ini sangat luar biasa. Karena dia, Sang Master, maju ke alam surga, kuali yang kacau sekali lagi melewati baptisan kesengsaraan surgawi, berubah menjadi nirvana, mengintegrasikan prinsip-prinsip alam surga, dan naik dari tingkat senjata spiritual ke tingkat senjata ajaib.
Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan kompas bintang 7. Kompas bintang 7 adalah hadiah dari Dong Huang Taixin, bukan hanya alat spiritual untuk menunjukkan arah, tetapi juga senjata ajaib yang bisa diserang dan dipertahankan. Jarum kompas berputar dan mengendap di satu sisi. Membuka. Dengan detak jantung Ye Shen, sebuah galaksi muncul di bawah kakinya, membentang ke arah timur tanpa batas. Dia menginjak galaksi, membuka kesadaran spiritualnya sepenuhnya, dan meraba-raba menuju medan yang tidak diketahui. Ini ditakdirkan untuk menjadi perjalanan pribadi. Lubang hitam ruang tidak terbatas, gelap dan sepi, tanpa kehidupan, semuanya diselimuti kegelapan. Ye Shen berjalan ke ujung galaksi, memperluas galaksi lagi, dan mengamati sekeliling dengan cermat di dunia yang gelap ini. Dia selalu merasa ada sepasang mata mati yang menatapnya dengan cahaya redup. Melirik ke segala arah, dan mengarahkan pandangannya pada kompas bintang 7, dia yakin bahwa dia telah berjalan keluar dari ruang lubang hitam dalam lingkup Dacu. Artinya, dia tidak dapat kembali ke Dacu sekarang karena dia menggunakan roda surga abadi, karena jaraknya telah melampaui batas. Selama bertahun-tahun ke depan, dia akan menghabiskan waktu di luar angkasa lubang hitam. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa mencapai surga dan segudang domain, dan dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan surga dan segudang domain. Oleh karena itu, dia harus terus mencoba menggunakan roda surga yang abadi. Jika dia dekat dengan langit dan 11.000 domain atau telah mencapai lubang hitam antariksa dalam jangkauan langit dan 11.000 domain, dia dapat menggunakan cara surgawi untuk turun ke surga dan 11.000 domain. Ketika dia berhenti, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia mundur sejalan dan bergerak ribuan kaki pada saat yang sama, pedang langit merah muncul di tangannya dan tiba-tiba tergeletak di depannya. Paum! Hanya ada suara logam yang bertabrakan, dan pedang Ki hitam legam menebas pedang Cik Xiao tanpa memihak. Mungkin pedang Ki itu terlalu kuat, bahkan kekuatan tempur Ye Shen diterbangkan oleh potongan itu. Begitu dia berhenti, Ye Shen menyemburkan seteguk darah, dan dia setengah berlutut di tanah. Niat menghabisi yang begitu kuat. Raut muka Ye Shen sangat menakutkan, dan sebelum dia sempat menyeka darah dari sudut mulutnya, dia mundur ribuan kaki lagi, sempoyongan sebentar, dan hanya menatap kedalaman lubang hitam dengan mata menyipit saat dia menghentikan sosoknya untuk sementara waktu. Ye Shen bisa menatap dengan jelas apa yang ada di tempat gelap itu. Itu adalah pedang yang patah, seluruh tubuhnya gelap, dan ada energi pedang gelap yang tersisa di sekitarnya. Hati Ye Shen sangat menakjubkan, meskipun dia jauh, dia masih bisa merasakan niat menghabisi yang menakutkan dan paksaan yang meluap dari pedang pemusnah hitam, dan setiap helai itu menghancurkannya. Setidaknya itu adalah senjata ajaib seorang suci. Ye Shen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan secara kasar memperkirakan tingkat pedang hitam yang patah, meskipun itu adalah pedang, dia tidak berani menatapnya secara langsung. Chu Agung telah muncul di sini, tanpa menekan kekuatan Chu Agung, seorang prajurit suci adalah seorang prajurit suci, dan dia hanya seorang biksu di alam surga, jadi dia tidak dapat menghentikan paksaan seorang suci, bahkan jika itu hanya senjata suci yang rusak. Ketika Ye Shen merasa khawatir, suara pedang pemusnah yang gelap gulita terdengar, tapi itu hanya melayang di sana. Ye Shen berdiri diam sedikit, masih menatapnya. Pedang pemusnah prajurit suci tidak secara aktif menyerangnya, tetapi pemilik pedang itu sangat mematikan sehingga pedang pemusnah itu tercemar aura pemusnah. Ki, baru saja membocorkan aura pemusnah, terjadi pada membuat Ye Shen menabraknya. Ye Shen merasa takut untuk sementara waktu. Sebelumnya, dia tidak merasakan keberadaan prajurit suci, jadi dia lengah. Untungnya, dia jauh dari pedang pemusnah prajurit suci, dan dia bereaksi dengan cepat. Ini hanya di luar jangkauan Dacu, dan dia menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, dewa tahu berapa banyak bahaya yang akan terjadi di masa depan. Ye Shen memindahkan jalan kakinya, tetapi bukannya mendekati pedang pemusnah prajurit suci, dia menghindarinya dari kejauhan. Dia tidak bisa mengemukakan gagasan untuk mengambil pedang pemusnah itu. Itu adalah senjata orang suci. Jika Anda mendekat, Anda akan hancur menjadi abu terbang. Ye Shen berhati-hati, butuh 3 hari penuh untuk menyiasati pedang pemusnah itu, dan kemudian dia kabur dengan edan-edanan.
Untuk waktu yang lama setelah itu, alis Ye Shen tidak pernah tenang. Lubang hitam di ruang ini menjadi sangat tidak stabil saat berada di luar jangkauan Dacu. Sepanjang jalan, dia menemukan lebih dari satu tempat yang kacau, dan lebih dari satu senjata menakutkan yang berada di level yang sama dengan pedang pemusnah senjata suci, tekanan yang menakutkan dan kekuatan penghancur membuat hatinya bergetar. Di bawah kegelapan, dia mencengkeram lengannya dan terhuyung ke depan, darah masih menetes dari tubuh sucinya, dan cahaya menakutkan bertahan di sekitar lukanya, yang menghilangkan energinya, membuat lukanya tidak hanya tidak dapat sembuh, tetapi juga terus meluas. Tubuh suci jadul yang kuat rusak parah. Dia baru saja keluar dari lautan darah, bukan karena dia tidak cukup waspada, tetapi karena lautan darah tiba-tiba turun, dipenuhi dengan kejahatan dan kebencian yang tak ada habisnya, mengikis semangat primordialnya. Jatuhnya lautan darah secara tiba-tiba membuatnya tidak dapat menggosok tangannya, dan dia harus menghabisi selama 9 hari sebelum dia keluar, yang dapat digambarkan sebagai pangedan akrab. Kecepatannya sangat melambat, dia terus melewati tempat yang kacau, dan kemudian kembali ke jalur semula. Dia harus waspada setiap saat, karena di lubang hitam ruang angkasa yang gelap dan tak terbatas ini, ada bahaya kehancuran kapan saja, dan ada terlalu banyak keberadaan yang tidak diketahui di sini. Waktu berlalu, hari demi hari. Ye Shen tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan di lubang hitam ruang angkasa di dunia yang gelap ini, tidak ada yang namanya siang hari. Jauh sebelum dia memasuki ruang lubang hitam, dia telah melemparkan alat spiritual untuk menghitung waktu, jam. Melirik waktu, Ye Shen menemukan bahwa dia telah pergi dari Dacu selama 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir, dia tidak pernah berhenti, dan telah bergerak maju dengan diam-diam, mencoba menggunakan roda abadi dan jalan surgawi sepanjang jalan, tetapi dia belum berhasil, yang berarti dia belum mencapai surga dan 11.000 alam, atau dia jauh Tian Wanyu masih jauh. Dia tahu itu hanya 3 bulan. Dalam perjalanan sepi berikutnya, akan ada 3 bulan kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini akan menjadi waktu yang lama, bahkan jam pun sulit menghitungnya. Pada bulan keempat, dia berhenti sedikit, karena galaksi yang diperluas menghadapi perlawanan yang kuat lagi. Di depan, ada tempat kacau lainnya, Guntur mengamuk, masing-masing membawa kekuatan menghancurkan dunia, bahkan kesadaran yang dia keluarkan langsung hancur menjadi kehampaan oleh Guntur, dan masih ada kekuatan yang kuat mengalir di sepanjang kesadaran spiritualnya mengikuti, dan dia tidak punya pilihan selain memotong gumpalan kesadaran ilahi itu. Sebidang tanah kacau yang diselimuti Guntur sepanjang 11.000 kaki, dan ini adalah tempat kacau terbesar yang dia temui sejak meninggalkan Dacu. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mengubah arah, mencoba yang terbaik untuk menjauh dari tanah Guntur yang kacau, memutar sekitar 110.000 kaki, dan kembali ke lintasan semula lagi. Sekali lagi, dia menggunakan mata roda keabadian, tetapi masih gagal. Jika tidak ada tempat untuk turun, mata roda keabadian tidak akan berhasil. Seuntai darah meluap dari sudut mulutnya. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah menggunakan mata roda keabadian lebih dari sekali, tetapi gagal lebih dari sekali. Bukan berarti jika dia gagal, dia akan baik-baik saja. Setiap kali dia gagal, dia akan mendapat serangan balik. Ini adalah pertanyaan yang rumit. Dia tidak tahu berapa lama dia harus pergi, tetapi tidak peduli berapa lama dia harus pergi. Dia harus tetap menggunakan mata roda keabadian, bahkan jika dia menderita serangan balik, semua ini hanya untuk jangan lewatkan langit dan segudang dongeng. Menyeka darah dari sudut mulutnya, dia melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini waktunya relatif lama, dia telah pergi selama lebih dari 2 tahun, dan waktu yang ditunjukkan oleh jam tepat 3 tahun, yang berarti dia telah pergi dari Dacu selama 3 tahun. Memandang jauh, di lubang hitam ruang yang gelap dan suram, sosok itu kesepian dan sunyi dalam kegelapan yang tak terbatas. Dia seperti sebutir pasir di langit berbintang yang luas, begitu kecil sehingga dia hampir tidak terlihat. Malam hari di Dacu, banyak orang memandangi langit berbintang, mencari bintang paling terang di langit. Ye Shen telah pergi selama 3 tahun, dan Dacu masih merupakan Dacu asli, yang telah pulih selama 3 tahun, dan terus bergerak menuju kejayaan lain. Murid Tian Jiao muncul tanpa henti, seperti bintang terang di alam semesta yang luas.
Di gerbang Tianxuan Great Chu, Dong Huang Taixin memandang ketiadaan berkabut dari kejauhan. Matanya yang indah kabur, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di satu sisi, Fuya menarik napas dalam-dalam, menatap ketiadaan halus seperti Dong Huang Taixin. Dewi, mereka yang mati dalam pertempuran Great Chu hanya akan bereinkarnasi di dua tempat Great Chu dan surga dan Myriad Realms. Pada titik tertentu, Fuya memandang Dong Huang Taixin, berharap mendapat jawaban tegas. Petik 2. Tentu saja tidak. Dong Huang Taixin menghela nafas. Juga mungkin untuk bereinkarnasi di alam iblis langit. Fuya menatap Dong Huang Taixin dengan ragu. Kalau tidak, menurutmu dari mana iblis perempuan itu berasal hari itu? Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, dia awalnya adalah manusia di Dacu, tetapi obsesinya terlalu kuat, dan seutas jiwanya lolos dari reinkarnasi surga. Berjalan keluar dari Dacu dari celah antara reinkarnasi surga, dan terlibat dalam alam iblis surgawi secara tidak sengaja. Kamu seharusnya tidak berbohong padanya, dan kamu seharusnya tidak menyimpan rahasia darinya. Tidak masalah jika saya mengatakannya, dia akan jadi bagaimana jika Anda tahu. Dong Huang Taixin malu, masih ada secercah darah yang keluar dari sudut mulutnya, dan anehnya ada juga cahaya 7 warna dalam sinar darah itu. Dewi, menatap ini, Fuya bergegas maju, matanya penuh kekhawatiran. Pedang Suxian, ini benar-benar menakutkan. Dong Huang Taixin membiarkan darah meluap dari sudut mulutnya, tetapi masih menatap ke halus dan kehampaan, seolah-olah dia bisa menatap punggung yang sepi melalui lubang hitam ruang yang tak terbatas, dan berjalan diam-diam dalam kegelapan. Di lubang hitam ruang gelap dan sunyi, suara gemuruh terdengar tanpa henti. Ye Shen menghadapi krisis yang menakutkan lagi, itu adalah tongkat berdarah, dan sedang mengejarnya saat ini. Itu adalah senjata yang menakutkan. Meskipun itu hanya senjata ajaib, masih ada roh senjata yang tersisa, dan itu penuh dengan niat menghabisi. Sampai Ye Shen bertemu dengannya, itu telah mengejar Ye Shen selama 3 hari 3 malam. Untungnya, itu hanya senjata ajaib dari kerajaan-kerajaan. Meskipun Ye Shen dikalahkan, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Untungnya, itu adalah senjata ajaib dari kerajaan-kerajaan. Jika itu adalah senjata suci, dia mungkin akan menjadi hancur. Darah murni seperti itu. Darah murni seperti itu. Tongkat berdengung, dengan cahaya berwarna darah berkedip. Kalimat itu seperti mantra, menakutkan, menjerat Ye Shen. Paksa saya. Ye Shen tiba-tiba berhenti, dan cahaya ilahi terbang di antara alisnya, berubah menjadi batu giok jadul yang jernih, yaitu di Jue. Bersenandung. Ketika Raja Jue muncul, dia meledak menjadi cahaya ilahi seperti dunia, dan jejak prestise raja muncul. Tongkat yang mengejar Ye Shen tiba-tiba berhenti, masih berdengung, tapi sepertinya bergetar. Raja adalah senjata, dan tongkat kerajaan juga merupakan senjata. Tetapi nilainya berbeda lebih dari 1 tingkat, raja adalah batu giok yang bertatahkan senjata raja. Jejak prestise kerajaan inilah yang menghalangi tongkat kerajaan. Dalam sekejap, tongkat itu berdengung, dan terbang seperti seberkas cahaya, lebih tepatnya, ia kabur. Pangedan, menatap tongkat kerajaan kabur, Ye Shen menghela nafas lega, dan menatap Raja Jue yang hancur mengambang di depannya. Jika dia tahu itu sangat mendominasi, dia seharusnya mengeluarkannya sejak lama. Dengan cara ini, tidak peduli apakah Anda adalah senjata suci atau senjata ajaib di tingkat raja, selama Anda terkejut dengan kekuatan raja, Anda mungkin akan membuat mereka takut. Mengingat pelepasan tongkat kerajaan, kali ini Ye Shen secara sadar menangguhkan di Jue di atas kepalanya. Setelah sehari pemulihan sederhana, Ye Shen melanjutkan perjalanan lagi. Belum lagi, dengan keterkejutan di Jue, senjata sihir rusak yang hilang di lubang hitam angkasa itu diam-diam dihindari, tapi ada juga beberapa yang picik yang tidak ditangani dengan enteng oleh di Jue. Ye Shen sangat ingin menggunakan kekaguman di Jue untuk mengumpulkan beberapa senjata, tapi sayangnya, dia gagal. Bukan karena tekanan di Jue tidak cukup kuat, tetapi senjata-senjata itu terlalu tinggi, dia tidak bisa mendekati mereka, dan yang paling penting adalah dia tidak bisa menahan paksaan yang menakutkan, dia berjalan maju, tubuh suci itu hancur harus retak. Harus dikatakan bahwa lubang hitam di luar angkasa hanyalah tempat yang aneh. Sepanjang jalan,
Hanya dia yang tidak bisa memikirkannya, dan tidak ada yang tidak bisa dia lihat. Dia telah menatap senjata suci yang hebat dari jauh, dan pernah menatap tulang seorang raja semu dari sisi lain, lubang hitam, dan menyentuh hujan ringan yang dibentuk oleh jalan yang kuat. Perjalanan lain tanpa batas waktu. Kali ini, dia berhenti dan pergi, dan menghabiskan 9 tahun di lubang hitam luar angkasa. Dalam 9 tahun terakhir, seperti di masa lalu, dia akan melakukan roda surga abadi sesekali, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil. Dalam 9 tahun terakhir, serangan balik dari roda abadi dan dao surgawi telah membahayakan fondasinya, bahkan tubuh suci jadul tidak dapat menahan serangan balik selama bertahun-tahun, dan jiwa kelahirannya telah terluka. Ini benar-benar perjalanan satu orang, selama lebih dari 11 tahun, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia harus pergi, jalan di depannya tipis. Menengok ke belakang lebih dari sekali, dia sepertinya bisa menatap gunung dan sungai besar melalui kegelapan yang tak terbatas, dan juga sepertinya bisa menatap sosok yang akrab dan tidak dikenal itu selama bertahun-tahun yang sia-sia. Tahun ini, dia berusia 45 tahun. Waktu tidak memiliki definisi untuknya, dan di dunia yang gelap ini, semuanya tampak pucat dan tidak berdaya. Dengan perubahan hidup, dia berbalik lagi dan berjalan ke kegelapan tanpa batas. Punggungnya suram dan kesepian, dia seperti turis yang kesepian, dalam perjalanan tanpa akhir, seolah tetes darah terakhir telah habis. 9 tahun kemudian, dia berusia 54 tahun, ada beberapa helai perak di rambutnya yang hitam pekat dan panjang, yang sangat mencolok. Dalam kegelapan tanpa batas, dia masih bergerak maju, menyeret tubuhnya yang terluka. Ada terlalu banyak keberadaan menakutkan di lubang hitam ruang. Bagi mereka, dia seperti semut, dan setiap jalan menjadi gemetar. Di depannya, dia berhenti lagi dan menatap ke kejauhan dengan tenang. Jauh di dalam lubang hitam ruang, benda lain menghalangi jalannya, yang merupakan peti mati. Ya, itu memang peti mati, dan ada ukiran jadul bertuliskan, Dian, di atasnya. Anehnya peti mati itu dikunci dengan rantai rune yang putus, seolah-olah orang di dalam peti itu adalah penjahat sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga bahkan jika dia mati, dia harus disegel. Bersenandung. Ketika Ye Shen menatapnya, peti mati itu berdengung. Kemudian, riak darah yang terlihat muncul, menyebar tanpa batas. Menatap ini, Ye Shen tiba-tiba mundur, meningkatkan pertahanannya ke level tertinggi, dan kuali kekacauan juga berdiri di depannya. Paum, 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 riak berdarah menghantam kuali kekacauan satu demi satu, menyebabkan kuali kekacauan bergetar. Ye Shen memuntahkan darah dan menderita luka yang menakutkan. Tubuh sucinya terbelah, dan darah emas menyembur keluar. Dalam kegelapan, itu tampak sangat terang, seperti titik-titik cahaya bintang yang menyilaukan. 11.000 zang jauhnya, dia berhenti total, dengan darah mengalir dari mulutnya. Pertanda, dia menyipitkan mata sedikit ke peti mati. Dia sangat akrab dengan aura iblis surgawi, dan dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang terkubur di peti mati itu sebenarnya adalah iblis surgawi. Dan itu juga merupakan iblis surgawi yang sangat kuat, setidaknya pada tingkat orang suci. Dia juga menemukan masalah pelik lainnya, yaitu iblis surgawi di dalam peti mati berevolusi ke arah yang menakutkan, mayatnya abadi, dan kebencian dalam hidupnya telah melahirkan kebijaksanaan spiritual. Dengan kata lain, iblis hari itu akan berevolusi menjadi mayat yin, dan itu juga merupakan mayat yin yang sangat kuat dan menakutkan. Sebelum berpikir terlalu banyak, Ye Shen segera pergi, tidak berani tinggal lama. Ini bukan Great Chu. Di Great Chu, dia bisa menghabisi Great Emperor, tapi di lubang hitam ruang angkasa, tanpa menekan kekuatan Great Chu, apalagi Great Emperor, seorang raja bisa menghancurkannya, apalagi mayat tingkat suci. Saat dia berjalan mengitari peti mati itu meledak. Kemudian, seseorang yang mengenakan baju perang hitam pekat dan memegang tombak perang jadul berdiri di lubang hitam angkasa. Menurut ide Ye Shen, iblis itu berubah menjadi mayat, dengan banyak bagian tubuhnya membusuk, memperlihatkan tulang berdarah,
terutama kepalanya, yang memiliki daging dan darah di satu sisi dan kerangka di sisi lain, yang sangat menakutkan. Setelah mayat iblis itu keluar, ia memutar lehernya dengan kaku, dan menatap Ye Sen dengan sepasang mata kosong, bersinar dengan cahaya suram. Ye Sen hanya bisa merasakan jiwanya gemetar. Meskipun itu bukan orang suci yang sempurna, itu juga mayat tingkat orang suci. Dengan kultivasi dan kekuatan tempurnya saat ini, itu sudah cukup untuk menghabisinya 100 kali dalam sekejap. Bersenandung, ketika Ye Sen gemetar, mayat iblis itu telah mengayunkan pedangnya, menghancurkan galaksi berdarah lebih dari 11.000 kaki jauhnya. Kibawaan, buka. Naga Taiksu terlarang, buka. Modao, buka. Bidat Dharma, buka. Dalam sekejap, Ye Sen menggunakan banyak kekuatan magis, dan ribuan senjata spiritual dikorbankan bersama, diatur di sekitar kuali kekacauan, Blood Spirit Divine Sword, dan Kyushu Divine Map untuk melindungi seluruh tubuhnya. Setelah berjalan begitu lama, membawa harapan seluruh Great Chu, bahkan jika lawannya adalah mayat tingkat suci, dia tidak akan duduk diam. Tombak mayat Yin Iblis Surgawi sangat kuat, peta ilahi Kyushu terbelah. Pisau ilahi roh darah hancur, dan kuali dewa kekacauan memusnahkan cahaya ilahi, abu. Adapun Ye Sen, armor kistelar bawaan, naga terlarang Taiksu, dan dharma sesat juga dihancurkan pada saat yang sama, separuh dari tubuh sucinya hancur, dan dia hampir dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh tombak iblis. Kehilangan jarak, kehilangan daun Chen bukanlah alam surga biasa, berkat perlindungan dari kuali kekacauan, dan juga berkat fakta bahwa mayat iblis Yin bukanlah orang suci yang lengkap hari itu, jika tidak, Ye Sen akan musnah di bawah tombak itu. Menatap bahwa Ye Sen tidak mati, wajah mati mayat iblis Anda menunjukkan sedikit kejutan. Kemudian, dia mengayunkan tombaknya lagi. Mata Ye Sen berwarna merah darah, bagaimana dia bisa memberi kesempatan kedua pada mayat iblis itu? Mata peri di mata kirinya tiba-tiba terbuka, dan langsung menggerakkan amaterasu. Api gelap menyala di tubuh Moyin hari itu. Tombak yang diangkat oleh mayat iblis itu berhenti di udara, memutar lehernya dengan kaku, menatap api hitam yang menyala di tubuhnya, matanya yang kosong penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Ye Sen sudah kabur menyeret tubuhnya yang berdarah. Dia tidak tahu apakah amaterasu dapat menghancurkan mayat iblis itu, tetapi dia tidak dapat tinggal di sini lagi. Jika amaterasu tidak berfungsi, dia mungkin akan musnah. Mayat tingkat orang suci jauh melampaui apa yang dapat dia bayangkan. Bisakah bersaing dengan batas? Terbang jauh, Ye Sen mendengar raungan melengking di belakangnya, gelombang suaranya terlalu kuat dan menyebar tanpa batas. Ye Sen, yang masih kabur, dipengaruhi oleh raungan keras iblis di tempat, jiwa kelahirannya terluka, dan tubuhnya yang berdarah terbelah lagi, di bawah bahunya, tubuhnya langsung berubah menjadi abu terbang. Mayat Yin mati, dan dibakar menjadi ketiadaan oleh api amaterasu. Dan Ye Sen juga terpana oleh keterkejutannya, seperti aliran cahaya, ditarik ke dalam kegelapan tanpa batas, melayang entah kemana. Lubang hitam di angkasa, dengan kehancuran mayat iblis dan hilangnya Ye Sen, sekali lagi jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Waktu berlalu, tahun berlalu. Jam yang tersisa di lubang hitam angkasa berdetak tidak tergesa-gesa, menghitung waktu dengan diam-diam dalam kegelapan yang tak terbatas. 3 tahun lagi, Ye Sen yang tertidur terbangun. Dalam pertempuran 3 tahun lalu, dia hampir mati, untungnya jiwanya masih hidup, dan butuh 3 tahun untuk bangun saat hanyut. Tahun ini, dia berusia 57 tahun, dan dia terlihat lebih tua. Hal yang paling menakutkan bukanlah ini, tetapi dia tersesat di lubang hitam ruang angkasa, dan kompas bintang 7 hancur dalam pertempuran dengan iblis dan mayat. Sekarang dia tidak bisa membedakan utara, selatan, dan timur sama sekali. Manusia tidak sebaik dewa. Ye Sen malu, di lubang hitam ruang angkasa, meskipun ada kecelakaan, dan kecelakaan ini sangat dekat dengan kehancuran. Dia tidak putus asa, dia masih hidup, inilah harapan, meski harapannya tipis, di hadapan keputusasaan, ada kemungkinan yang tak terbatas. Bergerak lagi, Great Chu, tenang dan damai. Di tanah Zongtong, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri,
kebanyakan dari mereka adalah biksu senior dengan keturunannya sendiri. Mereka berdiri di depan makam pahlawan, mengeluarkan kendi dan memercikkan arak. Dan sekarang di samping makam pahlawan, berdiri sebuah patung besar dan tinggi, itu adalah patung Yesen, setiap pisau dan setiap garis cerdik, dan itu menggambarkannya dengan jelas. Seabad, terlalu banyak orang menatap perubahan hidup, menatap patung Yesen dengan mata kabur. Sudah seabad, Yesen telah pergi selama seabad. Raut muka semua orang penuh dengan nostalgia, kebanyakan dari mereka adalah biksu reinkarnasi. Dalam seabad, mereka telah memulihkan basis dan perbuatan kultivasi mereka sebelumnya, dan mereka masing-masing telah menjadi leluhur dari sekolah mereka sendiri. Bahkan setelah seabad membuang waktu, mereka masih tidak bisa melupakan pemuda kurus di masa lalu. Dialah yang memenangkan cahaya terang untuk negeri ini, dan dialah yang memulai perjalanan sepi untuk negeri ini. Ibu, apakah itu paman? Di bawah patung, seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun menatap Hao Tianxiu. Dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Hao Tianxiu tersenyum, dan kabut masih tertinggal di matanya yang indah. Dia bereinkarnasi, tetapi dia tidak menatap ayahnya, ibu, saudara perempuan Xiyue, dan banyak orang di keluarga Hao Tian. Dia adalah seorang ibu dan salah satu leluhur keluarga Hao Tian dan Su Jiancheng. Di sampingnya, mata Chen Rongyun penuh nostalgia, seabad berlalu seperti kilat, dan dia telah lama kehilangan kekuatan masa lalu. Dia menjadi pahlawan, dan dia adalah salah satu dari sedikit alkemis yang kuat di Dacu. Hao Tian Sixue dan Li Zhang juga datang, masing-masing menggendong seorang anak berusia 3 atau 5 tahun, diam-diam memandangi patung Yesen. Yang Ding Tian dan yang lainnya datang dari langit dan mendarat di depan makam sang pahlawan. Semua orang diam, menatap patung Yesen dengan tenang, mata Huo Tenxian menangis, Tang Ruxuan mengatupkan kedua tangannya dalam doa, Pang Hai dan yang lainnya masing-masing mengeluarkan termos pinggul mereka. Orang-orang dari Yan Huang telah tiba, begitu pula orang-orang dari area Laut Panlong, bersama dengan Hei Longdao, dan Cheng, keluarga Beihai, keluarga Suantian, 4 keluarga besar Chu, 3 sekte Southern Chu, keluarga Sangguan, Siong keluarga, dan keluarga Situ, keluarga Muyun, keluarga Ouyang, keluarga Su, keluarga Zhao, suku raja, keturunan raja. Berjalan maju satu demi satu, entah melempar anggur atau membakar dupa. Banyak orang datang, kebanyakan dari mereka adalah teman lama Yesen dari masa lalu, dan kebanyakan dari mereka adalah reinkarnasi dari jiwa heroik yang tewas dalam pertempuran Dacu. Murid-murid muda dari berbagai pihak juga dibawa. Mereka juga berlutut dengan saleh, tetapi ada banyak keraguan di wajah mereka. Sepanjang yang mereka ingat, mereka telah dibawa ke sini oleh orang tua mereka untuk memberi penghormatan setiap tahun. Mereka tidak tahu siapa Yesen sampai dia adalah leluhur yang sangat kuat yang pernah menumpahkan darahnya untuk tanah ini. Seabad telah berlalu, dan generasi baru telah menggantikan yang lama. Dacu sekarang 100 pertempuran, bintang-bintang bersinar, dan murid-murid Tianjiao muncul tanpa henti. Setelah pemulihan seabad, tanah ini benar-benar mengantar dunia pertama yang makmur dan makmur setelah bencana. Semua pihak hidup dalam damai, dan tidak ada perang selama seabad. Nama setiap kekuatan juga digantung dengan nama kata, pengadilan surgawi. Seabad telah berlalu, dan generasi baru di dunia fana telah menggantikan yang lama. Di hutan pegunungan terpencil, di sekitar batu nisan Xian, ditambahkan 2 batu nisan lagi, yaitu ayah dan ibunya. Di makam Liu Ruyan di istana kerajaan, tidak ada lelaki tua yang gemetar menyapu daun-daun yang berguguran untuknya. Hanya di tengah malam, ada 1 atau 2 suara sitar bergema di langit dan bumi. Bos, sudah seabad, tapi kamu masih baik-baik saja. Di kejauhan, 9 tubuh Tao Yesen berdiri dengan tenang, dan ada seorang perempuan lembut di sisinya. Dalam seabad, mereka memiliki tubuh bebas, mereka semua menikah, dan menemukan cinta mereka di dunia manusia. Setiap tahun mereka datang ke sini untuk memberi penghormatan, menyaksikan patung Yesen berhenti untuk waktu yang lama. Seabad, di Tianxuanmen, Dong Huang Taixin menatap Misty Nothingness dengan tenang. Seperti dia, begitu juga Fuya dan para raja Zun tua itu. Setelah seabad, mereka bahkan lebih tua.
Seabad yang lalu, mereka mengirim Ye Shen ke sini. Seabad kemudian, mereka masih berhenti di sini dan menatap ke arah itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa pemuda itu masih hidup. Beberapa dekade yang lalu, 3000 inkarnasi Ye Shen berubah menjadi kabut pada saat yang sama. Mata mereka redup, dan avatar menghilang, membuktikan bahwa sesuatu terjadi pada dewa, dan itu memengaruhi avatar. Ye Shen, yang sangat mereka harapkan, sudah mati, dan jatuh kelelahan dalam kegelapan dan kesepian yang tak terbatas. Di lubang hitam di luar angkasa, dalam dan mati. Perhatikan baik-baik, ada cahaya redup di kegelapan tanpa batas, seperti sebutir pasir di langit berbintang. Itu adalah Ye Shen, dia belum mati, dia masih bergerak maju dengan susah payah. Dia sudah sangat tua, dengan rambut putih, dan matanya mendung dan redup, cahaya suci di tubuhnya juga kerlap-kelip dari waktu ke waktu, dan ada kemungkinan pemusnahan setiap saat, setiap jalan yang dia ambil sangat berat. Dia telah berada di lubang hitam luar angkasa ini selama seabad. Dalam seabad, dia seperti orang buta, meraba-raba ke depan dalam kegelapan ini, tanpa arah dan tanpa akhir. Seabad belum menghapus imannya, meskipun rambutnya putih dan punggungnya reyot, dia masih bergerak maju, berjalan di atas darah dalam krisis, dan bertahan dalam kesepian. Ada saatnya, dia berhenti dan duduk dengan lelah. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkan hanya 3 yang tersisa di dalamnya. Batu bailing dikeluarkan, langsung dihancurkan, dan menyerap kekuatan spiritual di batu roh. Seabad yang lalu, ada lebih dari 91 juta batu spiritual di tas penyimpanannya, serta obat mujarab yang tak ada habisnya, tetapi dalam seabad terakhir, dia telah menghabiskannya sepenuhnya. Dunia yang gelap ini tidak memiliki kekuatan spiritual untuk mengisi kembali, sedikit konsumsi sedikit kurang. 300 batu roh terakhir juga telah habis. Dia membakar darah untuk melengkapi kemajuannya. Berlalunya waktu telah membuat tubuh suci yang sebelumnya kuat hancur, dan reaksi dari roda abadi dan dao surgawi telah membuat fondasinya selalu diambang kehancuran. Dia tampaknya telah mencapai akhir hidupnya. Kali ini, Ye Shen mungkin mengecewakanmu. Suara Ye Shen serak dan perubahan yang tak tertandingi. Duduk di sana dengan kepala yang bangga diturunkan, dia bahkan tidak peduli untuk membersihkan debu di pundaknya. Dia seperti patung, ingin tidur di sini. Sekali lagi, dia bangkit, seperti orang tua di penghujung hidupnya, berjalan menuju kedalaman kegelapan dengan jalan berat. Dia berjalan menuju akhir hidupnya sejalan demi sejalan, dan ketika darah sucinya habis, dia juga akan jatuh dan berasimilasi dengan kegelapan tak berujung ini. Tidak ada yang akan menatapnya pergi, dan dia akan sendirian sampai dia mati. Waktu berlalu, dan setiap pisau yang diukir adalah perubahan. Sosok kesepian itu jatuh. Dia terlalu lelah, matanya yang redup berkedip-kedip dengan cahaya redup, perubahan kelopak matanya bergetar tak terkendali, dan ada kemungkinan menutupnya kapan saja, semuanya berangsur-angsur menjadi kabur di matanya. Mata roda keabadian, buka. Pada saat terakhir ketika dia menutup matanya, dia mengerahkan kekuatan terakhirnya dan menggunakan teknik rahasia Xian Lunyan yang terlarang. Atas perkenanan dewa, pusaran hitam muncul, membawa sinar cahaya pertama dalam seabad satu kegelapan dan kesunyian. Bersambung.